Ia didudukan di kursi yang empuk. Azlina bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Maka wanita itu pun menjawab, "Aku adalah amalmu." Setelah itu juga ia dibawa menemui seorang yang sedang membawa besi yang sangat berat. Di lehernya dikalungkan rantai-rantai. Pakaiannya kusam dan baunya sangat busuk. Azlina bertanya pada amalnya, "Siapakah orang itu?" Ia adalah orang yang membunuh semasa di dunia namun tidak dipertanggungjawabkan. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel Dimas Andiono. Klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Dan buat kalian yang punya cerita menarik, bisa kirim ke email ini di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Guys, kalian pernah nggak mendengar soal mati suri? Ada banyak kisah yang beredar soal mati suri, meskipun banyak juga yang tidak mempercayainya. Memang sih, mati suri jadi fenomena yang masih banyak diperdebatkan. Nah, buat kalian yang belum tahu nih, mati suri adalah kondisi seseorang yang sudah dianggap tidak bernyawa lagi karena denyut nadi dan napas berhenti dalam diri seseorang. Namun, ternyata masih ada kehidupan dalam diri orang tersebut, bahkan hidup kembali setelah dinyatakan meninggal. Beberapa orang yang pernah mengalami mati suri biasanya membawa pengalaman dan kisahnya sendiri. Dari situ banyak kisah mistis yang mungkin tidak akan dilupakan oleh mereka yang pernah mengalaminya. Kisah tentang mati suri yang beraneka ragam itu pun kita coba kupas tuntas berdasarkan pengalaman-pengalaman cerita dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Kita coba rangkai dan susun menjadi sebuah cerita yang bisa kalian dengarkan dan bisa kalian petik hikmahnya untuk kita jadikan pelajaran dalam kehidupan kita. Kisah pertama datang dari seorang yang bernama Azlina, gadis berkerudung dari keluarga yang sederhana. Ia meninggal selama waktu kurang lebih 2 jam setelah sebelumnya didatangi oleh malaikat Israel, sang pencabut nyawa. Dia dinyatakan meninggal oleh pihak dokter yang menanganinya. Sebelumnya, Azlina memang mengidap penyakit gondok sejak usia 20 tahun. Dirinya menghembuskan nafas terakhir di depan pamannya yang mengantarnya ke Jakarta dengan tujuan awal pengobatan yang lebih baik. Sebagai yatim piatu, Azlina memang tinggal bersama keluarga pamannya. Ketika menghembuskan nafas terakhirnya, Azlina mengaku merasakan ada malaikat pencabut nyawa yang memegang kaki kanannya, lalu mengangkat jiwanya keluar dari tubuh. Azlina menyebut sakitnya pencabutan nyawa seperti kulit hewan yang disayat-sayat dari dagingnya. Rasanya sungguh menyakitkan, kata Azlina. Tidak lama setelah ruhnya dicabut dari jasadnya, Azlina melihat dokter dan orang-orang yang menemaninya di rumah sakit. Sebelumnya, Azlina mengaku ditanya malaikat dan ia menjawab dengan cukup fasih. Setelah itu, kemudian roh Azlina dibawa ke suatu tempat. Ia dipertemukan dengan ayahnya yang sudah dahulu meninggal dunia. Ayahnya terlihat lebih muda. Kemudian, ayahnya pun berkata kepada Azlina, "Nak, kembalilah ke dunia. Kasihan adik-adikmu," pinta ayahnya. "Tidak, Pak, sudah tiba waktunya," jawab roh Azlina. Setelah itu, roh Azlina kembali dibawa ke suatu tempat yang indah. Ia dipertemukan dengan sosok wanita yang cantik seperti pengantin. Ia didudukan di kursi yang empuk. Azlina bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Maka wanita itu pun menjawab, "Aku adalah amalmu." Setelah itu juga ia dibawa menemui seorang yang sedang membawa besi yang sangat berat. Di lehernya dikalungkan rantai-rantai. Pakaiannya kusam dan baunya sangat busuk. Azlina bertanya pada amalnya, "Siapakah orang itu?" Maka amalnya pun menjawab, "Ia adalah orang yang membunuh semasa di dunia namun tidak dipertanggungjawabkan." Tidak lama kemudian roh Azlina berjalan kembali dan melihat orang yang kulitnya terbuai. Azlina pun kembali bertanya kepada amalnya, "Siapakah gerangan orang itu?" Maka amalnya pun langsung menjawab, "Itu adalah orang yang sering meninggalkan sholat." Kemudian Azlina berjalan kembali dengan terus didampingi oleh amalnya tersebut. Azlina melihat orang yang tubuhnya dihantam besi dengan terus-menerus. Amalnya pun berkata, ia adalah orang-orang yang gemar berzina. Begitupun ia melihat orang-orang yang saling membunuh. Amalnya pun berkata, mereka adalah orang-orang yang gemar memusuhi satu sama lain semasa di dunia. Tidak lama kemudian roh Azlina melihat mata seseorang yang ditusuk dengan 80 tusukan. Pada setiap tusukannya terdapat pisau yang menghujam masuk ke bola matanya. Amalnya pun berkata,
Ia adalah orang yang gemar membunuh di dunia. Lalu melihat orang yang tubuhnya dihamparkan hingga ketika sudah lemah dan tubuhnya hancur, maka diutuhkannya kembali dan kembali dihentakkan. Begitu seterusnya. Ia juga melihat orang-orang yang langgeng membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mereka mengalungkan tasbih dengan 99 biji dan mereka sholat layaknya seperti ketika di dunia. Kemudian Ruh Azlina mendengar azan seperti azan di Masjid Nabawi. Di sana ia dihadapkan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Ia banyak melihat batangan-batangan emas yang bertuliskan Husnul Khotimah, seraya memberi pesan kepada Azlina, tolong sampaikan kepada manusia untuk menyembah Allah. Tidak lama kemudian ia dibawa ke suatu tempat yang amat luas. Di sana ia melihat miliaran manusia yang sudah meninggal berabad-abad lamanya. Jarak Azlina dengan mereka hanya sekitar 5 meter. Di antara orang-orang itu ada yang berteriak, "Cepatlah tiba hari kiamat." Begitu juga yang menangis sambil mengeluhkan penyesalan. "Andai aku kembali ke dunia, aku akan berbuat baik hanya karena Allah. Aku akan menyembah Allah." Setelah itu tiba-tiba jantung Azlina berdetak kencang, sangat kencang. Hingga akhirnya Azlina terbangun dan sadar dirinya masih berada di dunia. Kemudian selanjutnya kisah ini datang dari seorang yang bernama Dennis. Dia mengungkapkan pengalaman yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Pernah dinyatakan meninggal karena sakit lambung kronis saat usia belasan tahun. Dirinya pun sempat dimakamkan di liang lahat layaknya orang meninggal. Namun setelah dikubur selama 8 jam, ada seorang guru spiritual yang memiliki firasat kuat bahwa dirinya itu belum meninggal dan mengharuskan makam Dennis untuk dibongkar kembali. Alhasil raga yang sudah terlilitkan kafan itu pun ternyata kembali mengeluarkan denyut nadi yang sangat lemah dan ia hidup kembali. Seperti apa kisahnya? Berikut ulasannya. Selama dinyatakan meninggal, Dennis merasakan banyaknya sosok menyeramkan yang terus menatap ke arah dirinya. Bentuk makhluk yang amat sangat besar tersebut membuat dirinya merasa sangat ketakutan, namun tidak berdaya untuk melawan. Tidak hanya itu, ia bahkan mendengar banyaknya suara jeritan dan teriakan aneh yang sangat mengganggunya di sebuah kegelapan. Menurutnya, hal itu adalah peristiwa yang sangat menyeramkan dan membuat dirinya sangat takut. Saat mengalami mati suri, Dennis menceritakan hal lain yang juga ia rasakan. Setelah mendengar berbagai wajah seram dan suara aneh, ia merasa diajak ke sebuah hamparan ladang yang sangat luas tanpa batas dan kosong. Dennis mengaku hanya melihat hamparan kosong berwarna orange dan setitik cahaya yang sangat bersinar. Kilauan cahayanya tersebut mengundangnya untuk datang menghampiri meski sangat jauh untuk dikejar. Saat mengejar cahaya putih yang sangat bersinar itu, Dennis berusaha untuk berjalan terus hingga berlari. Namun siapa sangka ia justru terjatuh dan tidak bisa meraih cahaya yang ia kejar tadi. Entah bagaimana saya kejar sampai terjatuh, namun tiba-tiba saya membuka mata dan kembali masuk ke raga saya di hadapan beberapa orang yang menolong, kata Dennis. Saat tersadar, ia sempat dibuat bingung dengan sederet kejadian yang ia alami dalam waktu singkat. Semuanya berlalu begitu saja tanpa sadar bahwa ternyata ia sudah kembali hidup di dunia. Peristiwa mati suri yang ia alami membuat tubuhnya begitu lemas tak berdaya. Belum selesai dengan penyakit lambungnya yang ia derita, akhirnya membuat Dennis harus tergeletak begitu saja di tempat tidur selama kurang lebih 2 minggu. Badannya kaku, lemas dan pucat pasi sehingga harus mendapatkan perawatan khusus oleh keluarganya. Bahkan ia hanya bisa menelan bubur tanpa makanan lain untuk memulihkan lambungnya yang sakit. Pemulihan ia lakukan sedikit demi sedikit sambil mengingat apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya saat itu. Namun 20 tahun sudah berlalu, kini Dennis hidup normal dengan sehat, meskipun banyak pelajaran spiritual yang akhirnya ia dapatkan lewat pengalaman mati surinya. Perjalanan mati suri tersebut memberikan saya banyak pelajaran hidup, mengandung hikmah yang luar biasa dan membuat saya menjadi lebih hati-hati lagi dalam bertindak, tutup dia. Kemudian kisah berikutnya datang dari seorang yang bernama Ulul. Ulul mengidap penyakit TBC yang pada tahun 2002 silam dirinya tiba-tiba merasakan kedinginan yang tak tertahankan pada pukul 1 dini hari. Uniknya, Ulul mengaku bahwa dirinya sadar akan dicabut nyawanya. Namun, perlahan-lahan dirinya mulai lupa akan semua kenangannya di dunia.
Pada saat itu keluarganya telah menyimpulkan bahwa dirinya telah meninggal. Sebelum benar-benar merasa hilang, dirinya masih mendengar suara tangisan keluarganya. Kemudian dia merasa hampa, merasa tubuhnya ada yang menarik dan menghempaskannya ke alam yang gelap. Dirinya pun terbangun dalam keadaan telanjang di sebuah jalanan panjang tak berujung yang sepi. Namun di tengah kebingungannya, dia tiba-tiba melihat sebuah cahaya dengan kecepatan tinggi mengarah kepadanya. Dia seperti tersedot ke dalamnya. Saat ia membuka matanya, tampak 3 sosok yang ia sebut sebagai monster hitam dengan wajah buruk menghampirinya dan menyiksanya. Dirinya meminta ampun, akan tetapi tidak digubris oleh makhluk itu. Setelah sudah mulai tak berdaya, Ulul secara perlahan mengaku melihat ibunya dari kejauhan memandangnya. Dia pun ingin meminta tolong, akan tetapi kata ampun malah yang keluar dari mulutnya. Tidak lama setelah berteriak minta ampun kepada ibunya, ketiga makhluk itu pun hilang. Tidak lama dia pun merangkak ke arah ibunya dan seperti disentuh oleh ibunya yang membuatnya merasa semua siksaan itu hilang. Kemudian ibunya pun menghilang dan ia merasa tanah yang dipijaknya seperti langsung hilang dan ia terjatuh ke lembah tak berujung. Tak lama kemudian dia seperti mendarat di bantalan empuk, kemudian dia pun sadar dari kematiannya dan mendapati keluarganya yang menangisi kepergiannya. Selanjutnya cerita datang dari Probolinggo. Seorang wanita di Probolinggo mengalami sakit parah selama 7 hari. Memasuki hari ke-7, dirinya pun dianggap meninggal. Dirinya juga merasakan sakitnya dicabut nyawanya, sakit yang tak tertahankan. Namun ketika dicabut nyawanya, wanita itu tak merasa apapun lagi. Dia pun disambut 2 malaikat berbaju putih, kemudian dirinya dibawa oleh malaikat itu ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang sedang disiksa. Tak disangka itu adalah ibu kandungnya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Badannya digantung dan dirantai yang menusuk di tubuh. Kemudian diceburkan dengan lahar panas penuh darah. Teriakan minta tolong pun didengar datang dari sang ibu. Wanita itu pun tak puasa dan ingin menolong ibunya. Malaikat pun mencegatnya untuk mendekat. Malaikat melarangnya karena dianggap dirinya tidak bisa melepaskan dosa dan akibat yang harus ditanggung oleh ibu kandungnya sendiri. Wanita itu pun bertanya, apa yang dilakukan ibunya? Malaikat itu pun menjawab bahwa ibunya telah menggugurkan bayi semasa muda. Bayi tersebut adalah adiknya sendiri. Wanita itu pun terhentak dengan cerita itu dan meminta untuk melihat adiknya. Semuanya berubah ketika mereka membawanya ke lokasi adiknya. Namun ketika ia ingin mendekat, tiba-tiba suara menggema terdengar dan tubuhnya tertarik ke belakang. Kemudian seperti terjatuh. Tidak lama ia pun tersadar dan melihat kondisinya yang sudah mau dimandikan oleh pihak keluarganya. Itulah semenggal kisah-kisah pengalaman yang pernah dialami oleh seorang yang mengalami mati suri. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel Dimas Andiono, klik tombol like dan komentarnya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi cerita-cerita lainnya. Dan buat kalian yang punya cerita-cerita menarik bisa kirim ke email ini di abangdion@gmail.com untuk kita ceritakan kembali. Sekian cerita dari saya, terima kasih, salam sukses.